Siapa yang menghidupkan 4 waktu ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambal segala kekurangannya di waktu-waktu yang masa lampau. Karena ini waktu pembuka dan penutup. Di selanjutnya itu ada anjuran juga sama Imam Abdullah Haddad. Itu kita dianjurkan untuk memakmurkan waktu sesudah sholat subuh sampai terbitnya matahari, sama mengisi waktu-waktu saat setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Lah itu di 2 waktu ini apa rahasianya sehingga Imam Haddad itu menekankan betul kepada para muridnya, kepada para pembaca kitab ini untuk mengisi 2 waktu itu? Ya, di dalam Al-Quran juga Allah memerintahkan wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Ya kan? Sebutlah isma, wadhkur isma rabbika. Sebutlah nama Tuhanmu. Bukratan di pagi hari dan wa asila ketika matahari ghurub, tenggelam. Nah, di antara rahasianya, kata para ulama di beberapa kitab, berdasarkan hadis bahwa waktu pagi itu waktu awal kita beraktivitas, bangun dari tidur itu, awal aktivitas kita supaya dimulai dengan zikir. Dan ketika kita kembali ke rumah, selesai aktivitas kita, masuk waktu malam, memulai waktu malam itu juga dengan zikir. Jadi pembukaan sama penutup ini. Penutup, ya. Sebagian kan bukan cuma waktu antara subuh dengan sampai terbit matahari dan antara asar sampai tenggelam. Waktu yang harus kita makmurkan jangan sampai tidak itu sebetulnya ada 4 waktu. Waktu sebelum terbit fajar, sebelum adzan subuh. Waktu sebelum adzan subuh sampai adzan subuh dikumandangkan. Waktu setelah sholat subuh sampai waktu isyraq. Waktu sebelum tenggelam matahari sampai waktu maghrib, dan waktu antara maghrib dan isya. 4 waktu ini 4 waktu yang paling utama. Saya pernah mendengar guru saya pernah berbicara itu ya. Maksud saya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid itu. Dia pernah berbicara di hadapan murid-muridnya, siapa yang menghidupkan 4 waktu ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambal segala kekurangannya di waktu-waktu yang masa lampau. Karena ini waktu pembuka dan penutup. Dan di waktu itu ganti shift malaikat. Nah, malaikat yang turun mulai kerja di waktu pagi, dimulainya dengan zikir. Waktu tenggelam matahari, dia sudah mau tutup buku ini malaikatnya. Paginya dimulai dengan zikir, ditutup dengan zikir. Kalau paginya mulainya bagus, penutupnya bagus, hisabnya di tengah-tengahnya akan lebih mudah. Terus ganti shift malaikat berikutnya dari waktu awal malam sampai terbit fajar, dimulai dengan zikir dan ditutup dengan zikir. Makanya kadang di dalam wiridul latif yang kita baca setelah sholat subuh itu ada doa Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda. Kalau sore hari diganti Allahumma inni as'aluka khaira hadhil laila fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha. Wa barakataha wa hudaha. Bisa kita zikirnya zikir apa? Mau memenuhi waktu pagi itu dengan apa? Habis sholat subuh, baca zikir-zikir yang diajarkan juga oleh penulis buku ini tuh, Wirdul Latif. Kebiasaan beliau biasanya atau kebiasaan para ulama gitu ya, khususnya ulama Hadramaut. Itu kalau habis sholat subuh, mereka membaca doa sholat, habis selesai membaca doa sholat, membaca Wirdul Latif. Sebelumnya ada bacaan-bacaan lagi, seperti
wirid Syekh Abu Bakar bin Salim, kemudian Wiridul Latif, lalu membaca Yasin, lalu membaca Wiridus Sakran, dan membaca Hizib Imam Nawawi. Kalau habis sholat maghrib, mereka memakmurkannya antara maghrib dengan isya, mereka makmurkan dengan bacaan Al-Quran, tadarrus atau menuntut ilmu. Nanti ketika adzan isya, mereka tidak segera sholat isya. Setelah waktunya isya masuk, dikumandangkan adzan isya, lalu membaca ratib al-haddad atau ratib al-atos. Baru selesai itu melakukan sholat isya berjamaah. Nah, itu muqaddimah sholatnya dahsyat itu. Iya. Itu dzikir-dzikir yang saya sebut itu bisa dicari di Khulasatul Madad. Ya, Khulasatul Madad. Ini Khulasatul Madad bisa diberi di Telaga Cinta. Telaga Cinta, di toko online Telaga Cinta. Ya, ini juga ada terjemahannya. Jadi bagus kalau kita membaca, kemudian bisa tahu terjemahannya juga kan nanti ya. Bisa paham apa yang kita baca. Selanjutnya Habib, ini menarik saya kira di dalam bab ke-8 ini Imam Al-Haddad menutupnya dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Innal ladina yaq'udu fi musallahu yadhkurullaha ba'da sholati subhi asra'u fi tahsilir rizqi minal ladina yadribu fil afaq. Ya. Jadi disebutkan seorang yang duduk di tempat ia sholat lalu berzikir kepada Allah setelah sholat subuh itu lebih cepat mendatangkan rizki daripada mereka yang mencarinya di setiap penjuru bumi. Jadi itu maknanya apa, Habib? Makna hadis ini. Kemudian rizki di sini, rizki apakah hanya sekedar rizki jasmani atau ada rizki-rizki yang lain sebenarnya dalam hadis ini? Betul. Sebelum kita masuk ke hadis ini, sebetulnya Habib Abdul Haddad sudah menyinggung di awal paragraf itu kan. Dia mengatakan, wa fi imarati ma ba'da salati subhi khasiyatan gawiyatan fi jalbil arzak al-jismaniyah. Menghidupkan waktu setelah sholat subuh sampai isyraq, gitu ya, maksudnya ya. Itu memiliki keistimewaan menyerap rezeki jasmani. Sedangkan wa fi imarati ma ba'dal asri khasiyatan gawiyatan li jalbil arzak al-galbiyah. Subhanallah. Rezeki hati ini kan. Menghidupkan waktu setelah asar sampai tenggelamnya matahari maksudnya ya. Ya mungkin tidak dari setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Maksudnya sebelum ba'dal asar di sini bisa jadi setengah jam sebelum adzan maghrib atau 1 jam sebelum adzan maghrib kita sudah di atas sajadah berzikir, membaca doa-doa atau membaca Al-Quran dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan ini susah loh. Paling enak itu sebelum maghrib itu gosip-gosip orang ya. Nah sekarang yang terjadi kan sebelum maghrib itu duduk kalau pemuda-mudanya habis pulang kerja nongkrong sama ngerokok, bicara yang tidak ada manfaatnya. Kalau yang perempuan di pinggir rumah itu gosip-gosip setiap ada orang lewat dibicarakan. Naudzubillah min dzalik. Dan waktu maghrib itu penanda menyelesaikan itu semua. Betul. Bagaimana itu malaikatnya menutup dengan ghibah gitu ya. Nah itu susah, makanya ini rezekinya lebih hebat daripada yang di atas gitu ya. Kalau yang di atas itu waktu subuh itu waktu kita memulai aktivitas itu masih kuat-kuatnya kita. Ini sudah waktu tenggelam matahari, kata beliau menyerap rezeki qalbiyah, rezeki rohani. Dan dia mengatakan kadzalika jarrabahu arbabul basair minal arifinal akabir. Ini yang saya ucapkan ini sudah teruji. Siapa yang menguji? Yang menguji kaum arif akabir, bukan cuma arifin ya, arifin al akabir. Kaum arif billah yang pangkatnya tinggi-tinggi. Kaum arif billah yang punya kedudukan tinggi. Mereka semua sepakat kalau menghidupkan waktu subuh itu menyerap rezeki jasmani, menghidupkan waktu sebelum maghrib itu menyerap rezeki rohani. Nah, rezeki jasmani
rezeki jasmani itu kesehatan fisik. Iya. Apalagi setelah subuh kan udara segar itu. Ya, bisa jadi kesehatan fisik, mata pencaharian, keberkahan dalam rumah tangga, dalam hubungan sosial. Keberkahan dalam makanan yang kita makan, keberkahan dalam rumah yang kita tinggali, keberkahan dalam tunggangan yang mobil kita, keberkahan anak, kemudian cara pandang, cara berbicara yang baik, tidak sempit, sehingga tidak gampang marah dan lain-lain ya. Tolak balak, bencana itu termasuk rezeki jasmani. Nah, kalau rezeki kalbi itu khusyuk. Khudur. Lebih mudah khusyuk. Lebih mudah hudur. Kalau dia berusaha mau mencari kekhusyuan akan lebih mudah. Rezekinya jalan. Cuma dia mencari atau tidak permasalahannya. Yang kedua hudur. Yang rezeki kalbi diantaranya ketenangan batin, tidak was-was, tidak khawatir. Ini menurut saya ya, ini lebih penting daripada yang di atas tadi, daripada jasmani penting masih, tapi ini lebih pokok lagi. Dan hal-hal lainnya seperti rasa cinta, rasa peka terhadap sosial. Ya, betul. Rahmat, Rauf, Rahim, belas kasih. Ini dicerap melalui menghidupkan waktu sebelum tenggelamnya matahari. Makanya kalau di Khulasah ini, surat Al-Waqiah itu dibaca sebelum habis sholat asar. Habis sholat asar malah. Sholat asar. Jadi mungkin yang menghimpun ini, Syekh Umar bin Hafid mungkin menginginkan pembacanya dapat rezeki kalbiyah itu. Ya, kalbiyah. Wallahu a'lam. Tapi dari apa yang disampaikan ini, kemudian Habib Abdul Haddad memberikan dasar ucapan kaum arifin ini. Ternyata tidak hanya sekedar jadi amaliyah. Iya, tidak sekedar tajarrub saja, uji coba mereka, tapi memang ada dasarnya di dalam sebuah riwayat. Wa fil hadits innal ladzi yaq'udu fi musalla yadhkurullah ba'da salati subhi asra fi tahsilir rizqi minal ladzi yadribu fil afaq. Ani yusafir fiha li talabil arzak. Kata Rasulullah, dalam riwayat ini Rasulullah membangunkan Siti Fatimah. Sayyidah Fatimah itu habis sholat subuh pernah rebahan dia, bukan tidur ya. Rebahan. Jadi karena kita disunnahkan menghidupkan waktu habis sholat subuh, habis sholat asar, tidur di setelah sholat subuh dan setelah sholat asar itu hukumnya makruh. Tidur loh ini ya, apalagi kalau berbuat yang sia-sia atau berbuat yang diharamkan. Tidur saja hukumnya makruh. Sayyidah Fatimah itu pernah merebahkan badannya, tidak tidur ya. Nabi Muhammad lewat, gumi ya Fatimah, bangun hai Fatimah. Sesungguhnya ini waktu dibagikannya rezeki oleh Allah, jangan kamu tertidur. Jangan sampai kamu tertidur. Nah, ya maknanya memang yang menggenggam rezeki itu kan Allah. Siapa yang menghidupkan waktu antara subuh dengan isyraq ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka celah baginya, membuka celah selebar-lebarnya, semudah-mudah bagi dirinya, semudah-mudahnya bagi dirinya untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celah tersebut lebih lebar daripada orang yang keliling bumi cari rezeki. Tapi kalau orangnya malas ya enggak dapat, sama aja ya. Sama aja. Sebenarnya kesadaran kitanya itu sendiri. Ya. Allah memudahkan. Nah, kenapa bisa begitu? Ya memang kan yang memberi rezeki adalah Allah. Iya, baik. Alhamdulillah, kita banyak pencerahan di sesi ini.
Ya teman-teman Nurwala, kita sudah banyak hal kita bahas di fase ke-8 ini. Yang jelas kami ucapkan terima kasih Habib Sama-sama. sudah memberikan penjelasan syarah yang begitu panjang dan bermakna di sesi ini, dan semoga teman-teman Nurwala dan kita semua bisa mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, sehingga spiritualitas kita semakin naik. Amin. Hingga peka terhadap sosial, sehingga kehadiran kita ini sebagai Rauf, sebagai Rahim, sebagai insan pembawa rahmat, pembawa kasih sayang, membantu yang membutuhkan dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih Habib dan teman-teman Nurwala. Insya Allah kita berjumpa kembali di fasal selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.